Nation. Shalom. Saat ini kita lagi merayakan Jumat Agung dan kita mau menaikkan dan meninggikan nama Tuhan bersama-sama. Amin. Kita mau naikkan satu pujian oleh kuasa darah-Mu.
kudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom Destiny Nation. Apa kabar semuanya? Dengan saya Pastor Nelman Robot. Hari ini saya sungguh mengucap syukur. Saya mau membagikan satu hal yang luar biasa. Dan di dalam hari Jumat ini kita merayakan Jumat Agung. Saya mau Bapak Ibu bisa bersama-sama kita merayakan bersama-sama, dan kita juga akan belajar firman Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini mestinya kita celebrate ya besar-besaran, karena sungguh luar biasa apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hari ini hari yang luar biasa. Di hari kita merayakan Jumat Agung, Good Friday, ya, di mana kita merayakan Yesus yang benar. Dia di kayu salib. Dan hari ini makanya sesuai dengan hari Jumat Agung ini, saya memberi tema adalah turning point, karena disinilah hidup kita diputarbalikkan oleh Tuhan. Dan makanya hari ini saya mau membagikan sesuatu yang luar biasa, pesan daripada Tuhan, dan saya harap saudara bisa mengerti esensi kekristenan kita. Dan hari ini saya mau berbicara tentang the point of turning point, ya, the point of turning point. Mari kita buka Roma 2, 21 sampai 26. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini tolong digarisbawahi ya, karena ini penting ya. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam kasih Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kita sudah membaca firman yang luar biasa, dan ada beberapa hal yang saya mau, beberapa poin, ada 2 poin. Ya, the point of your turning point, ya. Tapi sebelum itu saya mau membagikan kepada saudara, karena ini penting. Ya, saudara harus tahu posisi saudara, posisi kita sebagai manusia. Di ayat 23, di situ dibilang karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini posisi kita.
saudara harus understand your position. Karena kalau saudara nggak tahu your position, saudara nggak akan bisa bertobat. Saudara nggak akan bisa mengerti pengorbanan Allah. Makanya di ayat 23 itu ditulis, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Di situ Rasul Paulus menulis itu supaya kita tahu posisi kita, saudara. Posisi kita ini sedang menuju jalan maut. Posisi kita ini sedang menuju jalan of destruction, kehancuran. Makanya itu kalau dalam bahasa Inggris, ya ini lebih bagus, saudara. Namanya the gravity of sin. Kalau di bahasa Indonesia itu ditulis manusia dibenarkan oleh iman, jadi agak berbeda. Nah, di situ dibilang posisi kita adalah kita sedang kehilangan kemuliaan Tuhan. Ini sungguh, statement ini sungguh luar biasa, saudara. Artinya kita ini dalam kehancuran. Kita ini hidup dalam kesia-siaan, dalam kekosongan. Ya, saya enggak ada waktu untuk membaca semua, tapi kalau saudara baca ayat Roma 3 9 sampai 18, di situ ditulis bahwa kita ini sia-sia, kita ini kosong, kita ini hampa, kita ini hidup dalam maut. Makanya penting untuk seseorang untuk menebus kita semua. Ya, penting untuk seseorang. Makanya Tuhan merencanakan ini semua, saudara. Ya. Nah, keadaan manusia begitu parah di mata Tuhan. Keadaan manusia ini udah apapun itu. Karena manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Maka membutuhkan seseorang, anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan kita, Dia mengorbankan anaknya. Dan hari ini adalah kita merayakan bukti dari kasih Allah. Karena kita enggak bisa menyelamatkan diri kita. Nah, makanya poin nomor 1 yang saya mau membagikan, turning point start with justification of faith. Turning point kita dimulai dari pembenaran oleh iman. Ya. Jelas, saudara, ya, di ayat 21 sampai 26 itu di situ, tapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Kita ini dibenarkan oleh Allah. Ya, bukan karena perbuatan. Tapi kita dibenarkan oleh Allah karena Allah sudah mengorbankan hidupnya, membayar kita dengan mahal, dengan darahnya yang mahal, darahnya yang tidak bernoda menjadi noda. Kita dibenarkan oleh Allah. Ada satu lagu, saudara, yang dulu one of my favorite song. Di situ dibilang, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Gimana kita meninggalkan cara hidup kita? Kita masuk dengan iman. Karena pembenaran kita dinyatakan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Hidup baik enggak enough, saudara.
Makanya kita nggak bisa sombong. Jadi orang Kristen nggak boleh sombong. Karena kenapa? Kita dibenarkan. Bukan karena effortnya kita. Bukan karena perbuatan kita. Tapi karena perbuatan Allah di kayu salib kita dibenarkan. Dan mari saudara, kita percaya kepada Dia. Kita beriman. Kita taruh iman kita di dalam pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Dan Yohanes 10 ayat 10, di situ dibilang pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Yesus Kristus datang supaya kita mempunyai hidup. Hari ini ada kabar baik saudara. Saudara kita dibenarkan oleh Tuhan. Dia pembela kita. Dia jembatan kita menuju ke hidup kekekalan. Dan hari ini mari kita taruh iman kita di dalam Yesus Kristus. Kita taruh pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Pegang janji-janjinya. Masuk. Percaya kepada Dia. Percaya Dia mempunyai rencana yang besar atas kehidupan kita masing-masing. Maka Bapak Ibu, semua dosa sudah dihapus oleh Tuhan. Apa yang masa lalu saudara sudah dihapus oleh Tuhan. Tidak ada yang terlambat hari ini. Mari kita masuk dalam lembaran baru. Karena hari ini darah Yesus tercurah supaya kita mempunyai masa depan. Supaya kita mempunyai kuasa. Kita mempunyai hidup yang baru. Nah, mari saudara kita bersama-sama hari ini kita merayakan Tuhan. Nomor 2, turning point start with grace of God. Nah, ini penting saudara. Dimulai dari anugerah Allah. Ya, ini penting karena saudara harus mengerti dulu pembenaran Allah. Karena setelah ada pembenaran dari Allah, baru ada anugerah Allah. Nah, makanya di ayat 24, dan oleh kasih karunia, ya, kan yang pertama, karena kebenaran Allah yang dinyatakan, yaitu kebenaran Allah oleh iman dalam Yesus Kristus, baru ada keluar dari Dia adalah anugerah Allah. Dan kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebus dalam Yesus Kristus. Dua hal ini saudara, esensi dari turning point kita. Karena anugerah Allah, the grace of God, we don't deserve it. Kita gak layak Bapak Ibu, tapi kita dilayakkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan karena anugerahnya. Hari ini saudara harus masuk dalam anugerah Allah. Saudara harus mengucap syukur bahwa kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kasih, yang mau menyelamatkan kehidupan kita. Makanya kekristenan dengan agama sangat berbeda. Agama adalah upaya manusia untuk mencari Allah, tapi kekristenan Allah yang mencari kita. Makanya penting untuk Bapak Ibu semuanya, untuk kita semua masuk dalam anugerah Allah. Karena anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Kita dibenarkan, kita dibela. Dosa-dosa kita sudah tidak ada lagi. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Grace of God. We don't deserve it, but it's there. Tapi ada di situ untuk setiap kehidupan kita. Redemption by grace in a cross. Kita dibayar, saudara. Saudara dan saya hari ini dibayar
kita masuk dalam lembaran baru. Karena salvation is here. Salvation is here. Mari Bapak Ibu, teman-teman sekalian semuanya. Hari ini hari yang luar biasa untuk Bapak Ibu dan saya. Karena kita mengalami anugerah Allah. Itu datang bukan karena perbuatan kita, tapi itu datang karena pengorbanan orang yang tidak bercela. Orang yang kudus mengorbankan hidupnya supaya kita diselamatkan. Saya harap Bapak Ibu semua mengetahui kebenaran ini, sehingga kita dapat masuk dalam turning point ini, saudara. Kita berputar balik. Dulu kita menuju jalan maut, tapi sekarang menuju jalan hidup yang kekal. Dan saya mau membagikan ini semua orang yang mendengarkan firman ini, semua orang yang melihat firman ini. Saya harap hari ini adalah waktunya untuk kita berputar balik. Apapun yang kita sudah lakukan, apapun dosa kita, hari ini waktunya untuk kita menuju dalam hidup yang kekal. Dan tidak ada cara lain kita masuk dalam kasih Kristus yang luar biasa. Dan supaya saudara, pengorbanan Allah tidak sia-sia. Pengorbanan Allah tidak sia-sia. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Luar biasa, saudara. Kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Saudara, jangan mau dibohongi oleh iblis. Ini it's time to be free. Waktunya untuk bebas, saudara. Karena kasih karunia ada di sini. Kasih karunia ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan mau, saudara, dibohongi oleh iblis. Ini waktunya, saudara dan saya, kita hidup di dalam kemerdekaan kita. Karena kita tidak dikuasai oleh dosa, tapi kita dikuasai oleh kasih karunia. Dan sebagai penutup, ya, saya mau tutup dengan ayat ini di Roma 1. Roma 6 ayat 1. Setelah itu apa, saudara? Saudara berjalan di dalam turning point saudara, menuju jalan kekekalan. Tapi bukan berarti kita harus menyia-nyiakan, saudara, ya. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Sekali-kali tidak, saudara. Sekarang anugerah ada di dalam kehidupan kita. Jangan engkau sia-siakan kehidupanmu. Artinya apa? Hidup saudara ada nilainya. Saudara sudah ditebus dengan darah Allah. Harga saudara sudah mahal. Harga saudara sama dengan darah Kristus. Saudara bukan orang yang murah-murahan. Saudara tidak murah lagi. Value your life. Makanya jangan hidup di dalam dosa lagi, tapi karena hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa.
Inilah waktunya Bapak Ibu untuk kita hidup dalam purpose-nya Tuhan, tujuannya Tuhan. Karena kita sudah ditebus dan hidup kita bukannya kita lagi, tapi Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Biar hidup kita hanyalah untuk Tuhan. Hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita hanya untuk menyembah Dia yang Maha Kuasa, Allah kita Yesus, Raja kita. Dan hari ini, biar firman ini bisa memberkati Bapak Ibu teman-teman sekalian, supaya hari ini adalah perputaran dari kehidupanmu. Your turning point. Your turning point. Mari saya mau berdoa untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Tuhan, hamba mengucap syukur hari ini hamba bisa membagikan firman-Mu yang luar biasa di Jumat Agung ini. Biar hamba bisa berdoa untuk teman-teman, untuk orang-orang yang mau memberikan hidupnya untuk-Mu ya Tuhan. Biar ya Tuhan hari ini hari kemerdekaan ya Tuhan, karena pembenaran, karena Engkau sudah membenarkan kami ya Tuhan, dan Engkau sudah memberikan kami anugerah yang luar biasa ya Tuhan. Biar ya Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Hari ini ada pertobatan ya Tuhan. Hari ini ada turning point. Kami yang dulu hidup menuju jalan maut, hari ini kami menuju jalan kekekalan. Hari ini kami menuju jalan bersama-sama-Mu ya Tuhan. Biar ya Tuhan, You take control. Hari ini ya Tuhan, kami bebas. Kami penuh dengan kuasa-Mu, kami penuh dengan anugerah yang daripada-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Kami letakkan kehidupan kami di tangan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sudah menebus semua dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Biar hari ini buka hatimu, letakkan hidupmu di dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya destiny Tuhan di dalam kehidupanmu akan terjadi, karena destiny Tuhan sungguh luar biasa. Mari saudara, teman-teman sekalian, pandanglah Tuhan. Pandanglah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dan para jemaat-jemaat, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar dalam perjamuan kudus ini kita masuk dengan hati yang tulus, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, karena kita percaya pengorbanannya Dia yang luar biasa. Karena kita memperingati Dia, kemuliaannya yang begitu ajaib dan agung. Mari kita angkat roti kita. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Biar ini ya Tuhan, kami memperingati Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah menebus kami ya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang luar biasa ya Tuhan, yang memerdekakan kami. Biar hari ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kami memakan dengan iman Engkau yang bertatah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari kita angkat cawan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Terima kasih Tuhan. Biar ya Tuhan, hari ini ya Tuhan, perjanjian baru ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami masuk ya Tuhan dalam lembaran baru ya Tuhan. Biar ya Tuhan, Engkau yang sudah mengampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua, kami serahkan kehidupan kami. Biar kami mau terus berjalan ya Tuhan, di dalam ketaatan kepadamu ya Tuhan. Kami mengikutimu ya Tuhan, kemanapun Engkau pergi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar ya Tuhan, darah-Mu yang menyembuhkan kami, darah-Mu yang memberi pengharapan, darah-Mu yang sudah memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur. Kami mengucap syukur ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Biar ya Tuhan, hari ini ya Tuhan, kami tidak sama lagi ya Tuhan. Perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami ya Tuhan mau ya Tuhan menyerahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan hati kami, bentuk kami Tuhan. Jadikan kami indah di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah penebus kami. Kami sungguh mengucap syukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya berdoa, saya percaya Tuhan akan terus melindungi Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan setia segala perintah yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, di dalam segala lumbungmu, di dalam segala usahamu, di dalam keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, promosi demi promosi. Tuhan akan terus memberkati seisi rumahmu. Dan Tuhan akan terus menuntunmu, Tuhan akan terus membawamu naik dan tidak akan turun. Tuhan akan menjadimu kepala dan bukan ekor. Tuhan akan terus memberkatimu. Dan Tuhan akan terus menuntunmu. Favor akan terus mengikutimu sampai pada kesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Destiny Nation. Saya percaya saudara-saudara, teman-teman semua sudah diberkatin dengan konten-konten kita. Please subscribe di sini untuk konten-konten berikutnya. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya, Tuhan akan memberkati kalian semuanya. Amin.